Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tombol yang ada di bawah ini. Kita lanjutkan anak-anak, materi kali ini yang akan kita bahas adalah hardware dan software. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah kita membahas tentang hardware. Hardware ini artinya perangkat keras. Perangkat keras komputer atau hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh dan dilihat. Itu adalah pengertian dari hardware. Alur pemrosesan komputer. Alur pemrosesan komputer dimulai dari input, kemudian akan dikirim ke I/O, kemudian diproses melalui memori, kemudian mengambil media penyimpanan, dibawa lagi ke memori, diproses. Setelah itu akan menghasilkan output yang telah diinginkan. Untuk perangkat keras sendiri itu dibagi menjadi 4 jenis, atau dibagi menjadi 4 macam dengan 1 tambahan. Jadi perangkat keras dibagi 4 jenis dan ada 1 tambahan. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah input device. Input device terdiri dari input device adalah perangkat yang digunakan untuk memberi masukan atau memberi perintah common. Perintah atau common bisa melalui teks, suara, atau sentuhan. Perintahnya bisa melalui tulisan atau teks, suara, atau sentuhan. Untuk yang pertama ada keyboard, ya, ada keyboard. Kemudian yang kedua ada joystick, ya, joystick. Kemudian yang ketiga ada pembaca barcode, ya, pembaca kode bar. Kemudian yang keempat ada touchpen, atau touchscreen, ya, touchscreen. Yang kelima ada inputan dari kamera digital, ada touchpen, pennya untuk menyentuh layar. Kemudian ada touchpad, ya, pada mouse ini ada touchpad. Kemudian ada scanner, kemudian ada mouse, ya. Kemudian yang berikutnya ada mikrofon, Nah, ini adalah semua perangkat input dari komputer. Yang berikutnya perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan ini ada sebuah PC, di mana PC ini harus terdiri dari 3 unit, ya. Yang pertama ada kendali unit untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan pada sistem. Yang kedua ada unit aritmatika dan logika.
melakukan semua perintah perhitungan dan pembandingan. Dan yang ketiga adalah unit penyimpanan atau memory unit. Memory unit adalah alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Memory unit ini biasanya disebut cache memory yang terdapat pada prosesor, sehingga prosesor akan lebih cepat melakukan proses eksekusi. Jadi itu adalah yang wajib dipunyai oleh proses unit. Nah, dalam proses unit ini di dalamnya ada mainboard, ada prosesor, ada RAM, ada optical drive, ada hard drive, ada heatsink atau kipas, ada floppy disk, dan juga ada power supply. Nah, ini semuanya ada pada PC atau personal komputer. Yang berikutnya atau yang ketiga ada storage device atau media penyimpanan. Jadi media penyimpanan yang pertama ada Ultra SDHC card, yang kedua ada memory card, yang ketiga ada hard disk internal ya. Jadi hard disk internal ini ada di dalam PC tadi, ada di dalam processing unit. Kemudian ada external hard drive ya, external hard drive. Jadi sama fungsinya, tapi kalau eksternal ini ada di luar. Yang kelima ada pen drive atau flash disk. Yang berikutnya ada floppy disk. Ini zaman dulu ya dipakainya, kalau sekarang sudah jarang atau hampir tidak ada. Yang berikutnya ada CD atau DVD. Nah, ini adalah juga termasuk salah satu media penyimpanan. Kalau sekarang ini biasanya digunakan untuk menyimpan lagu atau film-film ya. Sebenarnya ini digunakan untuk menyimpan data juga bisa. Yang berikutnya atau yang keempat adalah output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran yang pertama ada headphone ya, headphone, earphone juga sama, headset juga sama ini ya, tapi bukan pada mic-nya. Kalau untuk mic-nya ini termasuk perangkat inputan. Yang berikutnya ada printer ya, printer atau mesin cetak, bisa mencetak hasil ketikan atau gambar yang telah diinputkan pada input device tadi. Yang berikutnya ada LCD proyektor ya, untuk menampilkan gambar. Kemudian ini ada sound, kemudian ada monitor ya, monitor juga sama, ini fungsinya untuk mengeluarkan. Dan yang berikutnya adalah sound system, sama dengan ini. Dan yang terakhir adalah perangkat tambahan ya. Yang terakhir adalah perangkat tambahan. Yang pertama ada modem WiFi, jadi modem yang dalam bentuk flash disk seperti dulu ya. Jadi nanti tanpa menggunakan modem router ya, diisi dengan kartu pada zaman dulu ya. Itu kemudian laptop atau komputer Anda bisa nanti terhubung dengan internet. Jadi ini termasuk salah satu perangkat tambahan pada komputer atau laptop. Kalau laptop sebenarnya sudah ada wifi-nya, akan tetapi apabila tidak ada modem, maka laptop tersebut, modem atau modem wifi, laptop tersebut tidak bisa digunakan untuk internet. Jadi ini adalah perangkat tambahannya.
Kemudian yang berikutnya ada TV tuner. Nah, TV tuner ini digunakan untuk melihat TV di perangkat komputer atau perangkat laptop. Jadi apabila kita ingin melihat TV, itu butuh alat ini, butuh alat TV tuner. Misal kalau menggunakan modem lihat TV bisa di browsernya, kemudian dicari alamatnya, tapi berbayar nanti ya, menggunakan pulsa. Kalau yang TV tuner ini nanti tanpa menggunakan pulsa. Oke, baik anak-anak, sekian penjelasan dari pertemuan kali ini, dan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.